Oke, yuk adik-adik, mari kita sama-sama sembah Tuhan yuk. Yuk sama-sama kita bersyukur sama Tuhan Yesus buat hari ini. Makasih Tuhan, selalu mengucap syukur Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Sungguh baik Tuhan Yesus. Syukur yuk adik-adik sama Tuhan Yesus. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Adik-adik, coba di sini yang mau ikut Tuhan Yesus? Bisa. Yang mau semangat, amin. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini. Katakan take my hand. Take my hand. Lead me on. Down road. Down this road. I'm driving on. Driving on. Take my heart. Take my heart.
Adik-adik, siapa yang percaya kalau akan ada kebangkitan yang besar di negeri kita? Yang percaya katakan amin. Yuk sama-sama kita mau nyanyi lagi nih. Gerakin badannya yuk. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yuk kita nyanyi lagu ini dari awal ya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar.
Yesus, kami mau berdoa buat Indonesia supaya Indonesia nggak kena virus corona. Tolong ya Tuhan, supaya Pak Jokowi bisa memimpin kita, biar orang-orang yang kena corona bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus. Berkati biar kita bisa sekolah minggu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin. You're awesome in this place, God. You're awesome in this place, God. Yuk adik-adik, sama jebing mata kalian yuk. Kita mau sembah Tuhan. Sama-sama kita naikin penyembahan ini yuk. Awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place,
worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, watching every heart. I worship you. I worship. You are here, Jesus. You are here, Healing every heart. healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Is who you are. There is who you are. There is who you are. There is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, Jesus. You're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 There is who you Tuhan Yesus berkati negara Indonesia ya Tuhan, berkati presiden dan wakilnya ya Tuhan,
Berkati Indonesia supaya terbebas dari virus corona ya Tuhan, agar kami dapat kembali ke gereja lagi ya Tuhan. Berkati juga Pak Henry dan Pak Niko Tuhan, supaya diberi kekuatan oleh Engkau dan kesehatan ya Tuhan. Berkati juga Tuhan segala visi dan misinya ya Tuhan. Berkati juga gereja GBM Pangsari ya Tuhan, dan juga kakak-kakak sekolah minggunya. Berikan kesehatan dan kekuatan juga Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tanganku, supaya kakimu jangan terlatung kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membenteng, sebab ia mengenal namaku. Kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan tajam umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sukacita luar biasa. Wow, kakak hari ini senang sekali. Walaupun di masa-masa masih pandemi ini, adik-adik semuanya semangat memuji Tuhan. Semuanya bergairah untuk mencari Tuhan dan sungguh-sungguh beribadah. Wah, kakak senang sekali melihatnya adik-adik. Nah, sebelum firman Tuhan dimulai, yuk kita doa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat kesempatan kami siang hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan atas hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami.
sampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Sampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kami. Apa yang mesti kami lakukan ke depannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami mau sambut kebenaran firman Tuhan siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, judul kakak firman Tuhan siang hari ini adalah judulnya For My Opportunity atau kesempatan. Itu dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Nah, adik-adik, di tangan kakak ini apa adik-adik? Kakak yakin dan percaya semuanya udah tahu ini adalah uang. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa dibeli dengan uang dan apa yang tidak bisa dibeli dengan uang? Sekali lagi ya. Apa yang bisa dibeli dengan uang dan apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Uang bisa beli rumah yang mewah, bisa beli rumah yang besar, tapi tidak bisa hidup yang nyaman. Nggak bisa bikin hidup nyaman, nggak bisa bikin hidup tenang. Pokoknya nggak happy diem di rumah itu, walaupun rumah itu besar, mewah, nggak nyaman adik-adik. Lalu ada juga yang rumahnya besar kayak istana, ya, tapi nggak betah juga tinggal di sana. Bahkan banyak khawatir, takut ada pencuri masuk, ada orang jahat yang datang, sehingga setiap hari itu nggak tenang, setiap hari itu takut, cemas adik-adik. Uang juga bisa beli tempat tidur yang nyaman, ya, tapi tidak bisa beli tidur yang nyenyak, tidur yang sehat, tidur yang pulas adik-adik. Ya. Lalu uang juga bisa bikin ruangan atau kamar dibuat seenak, senyaman mungkin. Ada AC-nya, ada TV-nya, ada home theater-nya. Ya, pokoknya diisi dengan barang-barang yang bagus supaya tidurnya enak. Tapi ternyata adik-adik, tapi tidak bisa tidur. Bahkan menggunakan obat tidur supaya bisa tidur dan kecanduan obat tidur. Nah, obat tidur itu tidak baik untuk kesehatan. Apalagi kalau overdosis, kelebihan ya, kelebihan obat. Karena akan mempengaruhi sistem saraf dan otak tubuh kita. Begitu juga uang bisa beli makanan dan minuman yang enak-enak di restoran yang mahal-mahal, ya, atau di kafe-kafe yang lagi viral saat ini. Tapi tidak bisa juga kepada orang yang punya penyakit mah atau punya penyakit yang tidak bisa makan atau minum sembarangan. Ya, contohnya nih, kakak pernah dengar orang yang punya diabetesnya tinggi, kadar gulanya tinggi atau sudah gagal ginjal, katanya tidak bisa makan atau minum sembarangan. Ya, kakak pernah dengar orang seperti itu harus makannya itu di gram. Ya, bayangin adik-adik, makannya di gram. Aduh, bisa enak gimana ya adik-adik ya? Ya, apalagi orang itu kalau udah kaya banget tapi makannya di gram. Ternyata uang bukan segala-galanya ya adik-adik ya. Emang kita perlu uang. Nah, kita nggak bisa dipungkiri lagi, kita perlu uang. Tapi jangan sampai lupa bahwa hidup kita ini hanya untuk sementara di dunia ini. Ya, jadi kakak juga teringat ada satu pujian dari seorang hamba Tuhan. Ya, kan, kalau diizinkan kakak mau menyanyikan lagu itu. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
aku masih ada. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Ya, jadi intinya selagi kita masih ada kesempatan, biarlah hidup kita ini jadi berkat adik-adik. Ya, jadi berkat buat semua orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, bahkan di dalam Mazmur 90 ayat 10 dan 12 juga berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dan ayat 12-nya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami boleh hati yang bijaksana. Ya, jadi dengan jelas dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa umur kita itu hanya terbatas. Ya, kita kalau dikasih bonus sampai 80 atau sampai 100 tahun, ya itu bonus dari Tuhan. Dan biarlah bonus itu juga seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat. Begitu juga uang tidak bisa beli waktu yang sudah lewat, karena tidak bisa dikembali lagi. Ya, karena kayak jam itu udah nggak bisa diputar lagi. Aku mau kembali lagi deh ke hari kemarin atau kemarinnya lagi. Udah nggak mungkin ya adik-adik ya. Yang ada hanya penyesalan. Ya, tapi Tuhan, kita punya Tuhan yang baik. Ya, Tuhan bisa memberi kita kesempatan kedua. Ya, seperti yang akan kakak sampaikan firman Tuhannya siang hari ini. Tuhan selalu memberi kita banyak kesempatan adik-adik. Meskipun ya, termasuk kakak juga nih, selalu lalai, selalu gagal, ya, selalu buat sedih Tuhan, selalu mengecewakan Tuhan. Ya, tapi kita bisa belajar dari salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Ya, Petrus juga pernah merasa bersalah adik-adik. Dia seharusnya memberitakan Injil. Dia harusnya memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada semua orang. Tapi Petrus malah menyangkal Tuhan Yesus. Ya, Petrus memang salah ya adik-adik ya. Harusnya jangan menyangkal. Ya, tapi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap sayang sama Petrus adik-adik. Tuhan datang sama Petrus dan memberi Petrus kesempatan adik-adik. Ya, jadi malah Petrus itu menjadi gembala. Ya, kalau di Vatikan Roma, negara Italia, itu ada paus, ya, pemimpin umat Katolik. Nah, yang pertama itu namanya Petrus. Seperti apa kata Tuhan Yesus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Ya, jadi arti kata Petrus adalah di atas batu karang ini. Dan Petruslah yang pertama-tama menjadi paus. Ya, seperti juga dalam pepatah, di sana ada yang mengatakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, sekali lagi ya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, masih ingat cerita kakak, firman Tuhan kakak bulan lalu, kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Jangan menyerah. Never give up. Harus tetap semangat ya. Nah, begitu juga Tuhan Yesus juga tidak sayang hanya sama Petrus aja, tapi Tuhan Yesus sayang kepada kita semuanya. Jika saat ini kita ada salah, kita ada dosa, ya, ayo mohon ampun sama Tuhan, ya, minta ampun setiap hari, ya, karena Tuhan itu baik. Tuhan pasti mengampuni dan beri kesempatan lagi kepada kita semuanya. Tentunya kalian akan bertanya, Kak, gimana caranya nih, ya, supaya aku bisa belajar dari kesalahan-kesalahan, ya. Ya, pertama kita harus ingat, ya, bahwa kita ini banyak kekurangan, kita ini banyak kelemahannya adik-adik. Ya, kita ini hanya debu tanah, kita ini hanya hembusan nafas. Caranya, ayo doa minta sama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, ubahkan sifat saya. Tuhan Yesus, ubahkan karakter saya. Tuhan, ubahkan. Saya pengen menjadi lebih baik setiap hari. Saya ingin berkenan di hadapan Tuhan.
Ya, Tuhan pimpin hidup saya, beri saya kekuatan. Ya, karena kakak percaya tanpa pimpinan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, kita nggak akan bisa berubah. Banyak sekali adik-adik ya bilang, wah, gimana sih bisa berubah? Aku mau udah dari sananya, aku nggak akan bisa berubah. Nah, kakak mau bilang, tanpa Tuhan Yesus, tanpa kekuatan dari Roh Kudus, tanpa pimpinan Tuhan, kita nggak akan bisa berubah. Kita banyak kelemahan, ya, kita banyak kekurangan, kita nggak bisa. Tapi pada siang hari ini, ayo kakak mengajak, menghimbau adik-adik semuanya, ya, minta sama Tuhan. Tuhan, ubahkan hidup saya, ubahkan sifat karakter saya, ubahkan yang tidak baik untuk menjadi lebih baik. Ya, doa terus sama Tuhan. Ya, kakak percaya Tuhan akan mengubahkan hidup kalian semua, termasuk Kak Hussein juga. Ya, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan juga nggak maksa adik-adik. Oh, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tuhan nggak seperti itu adik-adik. Ya, jadi kalau siang hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan masih memberikan waktu, ya, dan kalian tidak mengambil kesempatan, kalian yang akan rugi sendiri. Karena kesempatan itu bukan kesempatan itu untuk adik-adik, bukan untuk Tuhan Yesus ya. Nah, kesempatan itu juga bukan hanya untuk main di gereja. Wah, aku pengen jadi singer, aku pengen jadi WL atau main musik, bukan. Ya, kesempatan juga bisa digunakan untuk menolong orang yang membutuhkan. Ya, berprestasi di sekolah, mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan, menjadi berguna untuk sesama, ya, sampai orang lain melihat, wah, ternyata ini tuh anak Tuhan. Ya, mereka melihat Kristus hidup dalam hidup kita. Amin. Nah, bicara soal talenta, tentu kalian pernah ingat cerita tentang 1 talenta, 2 talenta, juga 5 talenta. Ya, banyak talenta-talenta ini tidak dipergunakan dengan baik. Kesempatan sudah ada, tapi tidak digunakan. Bahkan talenta-talenta ini terkubur selama-lamanya adik-adik. Di mana tempatnya? Di kuburan adik-adik. Nah, jika kalian masih ada sampai hari ini, masih diberikan kesempatan sama Tuhan, pergunakan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan. Kakak percaya di antara kalian pasti ada yang bisa menggambar, belajar menggambar lebih hebat lagi, lebih rajin lagi. Kakak percaya juga di antara kalian bisa bermain musik, berenang, ya, ranking 1 di sekolah. Ayo tingkatkan lagi, ya, sampai nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Biarlah Tuhan yang harus semakin besar, kitanya semakin kecil adik-adik. Ya, bukannya kita semakin besar, Tuhan yang semakin kecil, bukan. Tapi Tuhan yang harus semakin besar, kitanya yang semakin kecil. Amin. Nah, oleh karena itu pergunakan dengan baik. Ya, apalagi di pandemi kan masih belajar online. Ya, banyak waktu untuk menggali hal-hal yang baru. Ya, bisa belajar dari buku-buku, ya, bisa dari Google atau dari YouTube. Banyak hal-hal yang baru di sana. Adik-adik bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kalau adik-adik merasa, aduh Kak, aku lelah, aku capek, aku takut, aku sendirian, nggak ada yang sayangi aku, nggak ada yang peduli sama aku. Adik-adik bisa curhat sama Tuhan. Ya, adik bisa curhat lewat doa. Ya, kakak pun sama. Kadang-kadang kakak ada waktu ngobrol sama Tuhan adik-adik. Tuhan, apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti saya kerjakan lagi Tuhan? Saya merasa lelah, saya capek, saya nggak ada yang ngebantuin. Ya, ayo adik-adik juga bisa curhat sama Tuhan lewat doa. Jangan menyendiri, ya, atau di kamar sendirian, atau mencari tahu sendiri. Jangan adik-adik. Ya, nanti kalian akan pusing sendiri, akan stres adik-adik ya. Ungkapkan semuanya itu sama Tuhan. Dan ada Roh Kudus yang akan selalu turut bekerja dalam kehidupan adik-adik semuanya. Atau juga adik-adik juga bisa curhat sama papi mami. Ya enggak? Itu orang yang paling dekat sama kita. Atau kalian juga bisa curhat
sama guru kalian atau orang yang bisa dipercaya. Ya, cuma kakak titip, jangan curhat kepada sembarangan orang atau di media sosial. Sekali lagi ya, kalau kalian mau curhat, satu tadi sama Tuhan lewat doa atau kepada orang tua kalian yang paling dekat, ya, atau kepada guru atau orang yang bisa dipercaya. Dan jangan sekali-kali curhat kepada sembarangan orang atau di media sosial. Nah, yuk siang hari ini kakak mengajak adik-adik semuanya, ya, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang kakak percaya, kakak yakini Tuhan akan memakai kalian semua di akhir zaman ini dengan dahsyat dan luar biasa. Gunakan kesempatan yang ada, yang masih Tuhan berikan, untuk melakukan hal yang lebih baik, hal yang positif untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu aja firman Tuhan kakak siang hari ini. Nah, sebelumnya kita ayat hafalan dulu ya. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Sekali lagi ya, Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Amin. Biarlah firman Tuhan kakak siang hari ini ya membuat kalian sungguh-sungguh bisa memotivasi kalian sungguh-sungguh lagi, semangat lagi, ya, never give up, karena kesempatan itu nggak akan datang 2 kali, ya. Ada kesempatan tapi lama, ya. Pergunakan. Selagi ada kesempatan itu, pergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat sharing firman Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Bila kami mau belajar Tuhan, dari salah satu murid Tuhan Yesus bernama Petrus, biarlah segala kesempatan yang masih Tuhan berikan, masih ada waktu pada kami mau mempergunakannya dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menggali potensi kami mau menggali talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pimpin terus hidup kami Tuhan setiap hari. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Tunjukkan juga jalan-jalan-Mu, kemana kami harus pergi dan melangkah setiap harinya, sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terangi jalan-jalan kami Tuhan. Terangi Tuhan, terangi. Dan biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, Tuhan juga selalu membuatnya berhasil. Bahwa kami terus menjadi kepala bukan ekor, terus naik tidak pernah turun ya Tuhan. Dan biar juga kami mengalami di masa-masa seperti ini, kami mengalami pelipat gandahan mujizat. Dan berikan kepada kami terus juga hati yang semakin mengasihi Tuhan, hati yang semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mencintai Tuhan, sepakat sama Tuhan setiap hari. Kami juga penuh dengan buah-buah Roh Kudus dan roh takut akan Tuhan. Lebih dari itu juga Tuhan Yesus, berikan pada kami juga hati yang diperluas, diperlebar, diperpanjang untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berikan kami juga hikmat, marifat, dan kepandaian, dan tangan yang terampil ya Tuhan. Biar kami bisa meraih segala harapan dan cita-cita kami ke depannya bersama Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, ucap syukur kepadamu siang hari ini. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. God bless you adik-adik. Tuhan Yesus menyayangi kalian semuanya. Amin. Salam kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Saya Michael. Dan saya Pauline. Kami akan membacakan pengumuman minggu ini. Setiap hari Minggu jangan lupa ibadah ya pukul 10 pagi melalui Zoom. Atau bisa juga melalui YouTube GBI Empang Sari mulai jam 7 pagi.
Dan jangan lupa mengirim etapalan ke kakak sekolah Minggu sebelum jam 12 malam. Dan jangan lupa setiap hari Jumat ada Ulanak. Bagi yang belum bergabung bisa menghubungi kakak sekolah Minggu. Follow ya textbook Sunday School GBI Empang Sari atau IG Kids GBI Empang Sari. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya.